Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 769. Apa yang dikatakan Yuan He itu benar, jika Lin Yu menyerahkan orang kepadanya, dia memang akan lebih berdedikasi daripada Sui Dongwei. Di depan umum dan secara pribadi, dia akan memperlakukan Ling Xiao dan Tao Li Huo. Ketahuan. Jiarong, aku jamin jika seseorang ada di tanganku, aku juga akan menegakkan hukum dengan tidak memihak dan dengan tegas membunuh Ling Xiao dan yang lainnya. Sui Dongwei buru-buru meyakinkannya setelah mendengar ini, dan kemudian menatap Lin Yu dengan Yuan He penuh harap. Alis Han Bing di samping tidak bisa menahan cemberut, dan dia merasa sedikit khawatir untuk Lin Yu. Anda tahu, Sui Dongwei dan Yuan dia sangat menghormati dan sopan kepada Lin Yu untuk Zhang Yuxi saat ini, tetapi Zhang Yuxi hanya memiliki satu, terlepas dari Lin Yu akan menyinggung pihak lain jika dia menyerahkan seseorang. Selain itu, betapa hormat dan antusiasnya kedua orang ini untuk Lin Yu sekarang, kemudian begitu Lin Yu tidak dapat mengikuti keinginan mereka akan memiliki kebencian dan kebencian yang sama terhadap Lin Yu. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa, ditemani oleh raja itu seperti harimau, dan itu juga berlaku untuk orang-orang dengan otoritas tinggi seperti Yuan He dan Sui Dongwei. Oleh karena itu, tidak peduli siapa orang yang diserahkan kali ini, itu akan menjadi pilihan yang sulit bagi Lin Yu. Namun, Lin Yu hanyalah warga negara biasa, dan tidak mungkin untuk menahan penjahat yang diinginkan seperti Zhang Yuxi di sini, jadi dia juga harus menyerahkan mereka. Bai Rentu tampaknya telah menyadari hal ini, dan sedikit kedinginan dan kewaspadaan melintas di matanya, melihat Sui Dongwei dan Yuan He yang lembut dan hormat, itu lebih seperti melihat dua binatang raksasa dengan taring, memaksa Lin Yu untuk membuat pilihan. Namun, Lin Yu tenang, tersenyum pada Yuan He dan Sui Dongwei, dan berkata, sejujurnya, saya sangat terkesan dengan tanggung jawab dan dedikasi dari dua direktur. Kepada siapa saya harus memberikan mereka? Sepertinya agak memalukan. Tuan He, tidak ada yang perlu dipermalukan. Pokoknya, saya juga ketua sekarang. Lebih baik serahkan orang kepada saya. Yuan tua, meskipun kamu adalah direktur, kami memiliki pembagian kerja yang jelas. Ada beberapa hal, aku tidak akan melepaskannya, dan kamu tidak bisa menjadi master. Kamu tidak harus menggunakan ini untuk mengganggu Jiarong. Yuan He dan Sui Dongwei sama-sama sangat cemas dan tidak tahan untuk tidak berteriak lagi. Oke, dua orang, aku punya cara yang baik untuk memastikan kalian berdua puas. Lin Yu menghentikan mereka sambil tersenyum, dan melanjutkan, karena keduanya tidak bisa berdebat, maka menurut keinginanku, keduanya akan mengambil alih majikan kedua Zhang bersama. Ambil alih bersama. Yuan He dan Sui Dongwei tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, saling memandang, dan kemudian buru-buru ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Yu, tetapi Lin Yu tampaknya telah menebak keberatan mereka, melambai pada mereka, dan melanjutkan, aku mengetahui apa yang akan mereka berdua katakan, itu pasti sesuatu yang harus ditanyakan kepada Hakim Ketua, bukan? Hakim Ketua saya merekomendasikan Kolonel Han Bing Han. Lin Yu memiliki nada yang nyaring, lalu berbalik untuk melihat Han Bing dan menyeringai padanya. Saya. Han Bing membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan cukup terkejut. Kolonel Han adalah mantan bos saya. Saya sangat mengenalnya. Saya tahu dia akan menegakkan hukum secara tidak memihak, dan menginterogasi informasi berguna dari mulut Zhang Yachai. Oleh karena itu, saya pikir dia adalah yang terbaik. Sesuai. Lin Yu mengangguk, dan berkata pada Yuan He dan Sui Dongwei sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Han Bing dulunya adalah garis langsung Hu Haifan. Sejak Hu Haifan turun tahta, Han Bing tidak terikat pada faksi manapun.
Dia dianggap netral antara Yuan He dan Sui Dongwei. Justru karena itulah Han Bing ditahan oleh kedua belah pihak. Akibatnya, tempat tinggalnya di Departemen Intelijen Militer menjadi semakin sempit dan sulit. Dan sekarang, Lin Yu secara pribadi mengusulkan agar Han Bing menjadi hakim ketua, tampaknya untuk mempromosikan Han Bing, dengan demikian meningkatkan bobotnya pada Yuan He dan Sui Dongwei. Yuan He dan Sui Dongwei terkejut ketika Lin Yu menyarankan agar Han Bing menjadi hakim ketua, tetapi mereka juga tahu bahwa Han Bing tidak terikat pada salah satu dari mereka, tetapi mereka berdua menerimanya agar tidak saling bertarung. Yah, Kolonel Han jujur dan adil. Memang pantas menyerahkan ini padanya. Sui Dongwei memimpin dalam mengungkapkan posisinya. Yuan He juga buru-buru mengangguk, dan berkata, Kolonel Han sangat mampu, dan dia memang mampu melakukan tugas besar ini. Saya harus memberitahu orang-orang di bawah untuk bekerja sama dengan Kolonel Han. Han Bing, yang selalu terisolasi, mendengar apa yang dikatakan Sui Dongwei dan Yuan He, hatinya diaduk, dan emosi yang tak terkatakan melonjak. Dia menoleh dan melirik Lin Yu dengan penuh syukur, mengetahui bahwa Lin Yu disengaja membantu dia. Selama kurun waktu ini, dia sangat tertekan dan bergerak maju dengan beban yang berat. Siapa yang bisa memahami kesedihan dan kesedihan? Lin Yu menoleh dan tersenyum ringan padanya, mengedipkan matanya dengan nakal. Setelah masalah tersebut dijelaskan, Lin Yu menyerahkan Zhang Yuxi kepada Departemen Intelijen Militer. Meskipun Sui Dongwei dan Yuan He tidak terlalu sering bertemu Zhang Yuxi, namun karena cinta keluarga Zhang, mereka maju dan mengucapkan kata-kata penghiburan kepada Zhang Yuxi. Yang berarti selama Zhang Yuxi mau bekerja sama, masih ada ruang untuk relaksasi, dan kemudian dia meminta orang untuk membawa Zhang Yuxi ke dalam mobil. Tuan He, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Yuan dia tidak melupakan penggali, dan berkata sambil tersenyum pada Lin Yu, jangan khawatir. Aku akan menanggapi hal di atas dan memberimu prestasi yang luar biasa. Saya akan mengikutinya. Sui Dongwei juga buru-buru tersenyum dan berkata kepada Lin Yu. Saya harus mengatakan bahwa langkah Lin Yu tidak hanya meningkatkan posisi Han Bing di militer, tetapi juga memungkinkan Yuan He dan Sui Dongwei untuk menjaga rasa hormat untuk diri mereka sendiri, dan tidak harus bersalah. Bagaimanapun, mereka akan menangkap Ling Xiao atau Li Huo di masa depan. Pendeta Tao, sulit untuk mengatakan bahwa Departemen Mi tidak akan meminta bantuan Lin Yu. Ngomong-ngomong, Jiarong, satu hal lagi. Tiba-tiba, Sui Dongwei sepertinya teringat sesuatu, dan dia buru-buru melambai kepada orang-orang di belakangnya. Anak buahnya buru-buru mengeluarkan lencana seukuran pingpong dari lengannya dan menyerahkannya. Sui Dongwei buru-buru mengambil lencana di tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Yu berkata, Jiarong, ini adalah izin khusus yang saya setujui. Dalam beberapa hari ini akan menjadi pertemuan pertukaran militer organisasi khusus internasional yang diadakan oleh Departemen Intelijen Militer kami. Anda dapat datang dan melihat-lihat jika Anda tertarik. Peristiwa pertemuan pertukaran militer ini telah tersebar di ibu kota sejak lama. Meskipun orang biasa mengira itu hanya latihan pertukaran militer biasa, beberapa tokoh kelas atas di ibu kota mengetahui cerita di dalamnya dan tahu bahwa semua yang datang dari pertemuan pertukaran ini adalah ada institusi khusus dengan wajah dan wajah di dunia. Pertukaran antara satu sama lain dan peruntukannya luar biasa, dan itu adalah masalah urusan militer dan bahkan martabat Tiongkok. Oleh karena itu, banyak pedagang dan bangsawan yang bergegas untuk mendapatkan sertifikat dan memasuki tempat tersebut. Sangat disayangkan, punya. Oleh karena itu, Sui Dongwei memberi izin kepada Lin Yu, yang dianggap telah menjual banyak wajah kepada Lin Yu. Yuan dia tampak murung saat melihat lencana yang diserahkan Sui Dongwei. Dia tidak menyangka Sui tua ini memiliki tipuan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merobohkan platform dengan suara yang dalam. Sui tua, saya pikir Anda jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak perlu.
Tuan, dia dulu begitu. Seorang anggota dari Departemen Intelijen Militer kita, dia selalu menjadi rekan seperjuangan kita, dan dia dapat masuk dan keluar dari Departemen Intelijen Militer dengan bebas. Mengapa repot-repot untuk mendapatkan lencana? Lin Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan Yuan He. Dia berpikir dalam dirinya bahwa Yuan He layak menjadi rubah tua, berbicara di depan orang, berbicara di depan hantu, berbicara omong kosong, dan itu bukan ketika orang-orangnya berpegang pada mie. Naik. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda berdua. Lin Yu mengambil lencana itu, mengucapkan terima kasih, dan bertanya, kalau begitu ketika saya masuk, dapatkah saya membawa beberapa teman? Ya, tapi bakat yang perlu ditinjau dan lulus. Sui Dongwei mengangguk. Organisasi seperti Departemen Intelijen Militer secara alami tidak dapat diakses oleh semua orang. Mereka harus bersih. Lao Sui, apa yang kamu bicarakan? Apakah teman-teman Tuan He masih perlu meninjau? Yuan He berkata dengan wajah cemberut, karena saya bisa mempercayai Tuan He, saya juga bisa mempercayai teman Tuan He. Persis. Sui Dongwei mengangguk cepat setuju, akulah yang melakukan kesalahan, akulah yang membuat kesalahan. Kemudian Yuan He dan Sui Dongwei mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yu, menoleh dan berjalan ke dalam mobil. Dua Tuan, saya punya beberapa kata untuk disampaikan kepada Tuan He, segera datang. Han Bing buru-buru meneriaki mereka, lalu menoleh ke arah Lin Yu dengan penuh syukur, Jiarong, kali ini. Terima kasih. Terima kasih, semua kenalan lama. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, saat ini tidak ada Direktur Hu di Departemen Mi, dan kamu tidak bisa lagi tanpamu. Selama ada lebih banyak orang seperti kamu dan Tan Kai di Departemen Mi bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Hari itu, ketika Han Bing mendengar ini, hatinya melonjak, melihat Lin Yu penuh emosi, lalu dia tampak sedih, dan menghela nafas dengan nada sedih, jika kamu masih di Departemen Intelijen Militer, itu akan luar biasa. Lin Yu tersenyum lembut padanya, menepuk pundaknya dengan ringan, membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menelan kata-kata itu. Pada saat ini, ponsel Han Bing berdering tiba-tiba, dan Han Bing mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah Tan Kai yang menelepon, jadi dia segera mengangkatnya. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Tan Kai di ujung telepon, wajah Han Bing tiba-tiba tenggelam, dan buru-buru berkata, apa kau sudah menyusul? Oke, aku akan memberitahumu dan mengendalikan seluruh kota. Bagaimana dengan kerusakan personel, korban? Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar rangkaian kata-kata Han Bing, dia tidak tahu apa yang terjadi. Oke, begitu, kalian perhatikan keselamatan. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, lalu langsung menutup telepon. Apa yang terjadi? Lin Yu bertanya dengan cemas. Sesuatu terjadi, Xiao Ai diselamatkan di jalan. Han Bing berkata dengan serius. Saya diselamatkan. Lin Yu sedikit terkejut, dia tidak menyangka seseorang akan berani merebut seseorang dari Departemen Intelijen Militer. Masalah ini mungkin sudah diurus oleh Tan Kai. Dia hanya membawa 3 orang ke sana dan membaginya menjadi 2 mobil. Pihak lain seharusnya sudah siap dan mengikuti mereka sepanjang waktu untuk mengetahui rute mereka. Han Bing berkata dengan tenang. Bagaimana ini mungkin? Lin Yu tampak sedikit terkejut, bertanya-tanya bagaimana sekelompok orang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Xiao Ai, dan buru-buru bertanya pada Han Bing, ya, baru saja Chun Seng dan Qiuman telah menangkap 3 anak buah Zhang Yuxi selain Zhang Yuxi. Chun Seng menyerahkannya kepada penjaga keamanan rumah sakit umum daerah militer. Saya memberitahu Tan Kai tentang ini. Apakah Anda membiarkan Tan Kai menjemput mereka? Diterima. Saya mengirim orang lain ke Departemen Intelijen Militer. Han Bincong dan Lin Yu mengangguk. Aneh, apakah dia punya kaki tangan lain?
Alis Lin Yu kencang, dan dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya siapa yang akan mengambil risiko besar untuk menyelamatkan karakter kecil seperti Xiao Ai, dan Zhang Yachai harus diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku mendengar apa yang dikatakan Tan Kai, orang-orang yang menyelamatkan Xiao Ai itu sangat sulit, terampil, datang dan pergi dengan sangat cepat, tapi untungnya, hanya satu dari kami yang terluka ringan. Han Bing dan Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, menatap Zhang Yuxi yang didorong ke dalam mobil dengan ekspresi yang sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, kelompok orang ini mungkin memiliki lebih banyak energi daripada yang kita duga. Pada saat ini, Zhang Yuxi sepertinya telah memperhatikan ekspresi di mata Han Bing. Dia memandang Han Bing dan Lin Yu dengan murung, dan senyum yang berarti muncul di sudut mulutnya. Tidak apa-apa, saya selalu percaya bahwa kejahatan tidak menekan kebenaran. Setidaknya ikan besar Zhang Yuxi masih ada di tangan kita. Jika Anda kembali lagi nanti, ingatlah untuk berhati-hati. Lin Yu menyipitkan matanya, sambil berpikir, dan menasihati Han Bing. Jangan khawatir, dua direktur ada di sini, sama sekali tidak ada masalah, seseorang akan datang menjemput kita di jalan. Han Bing mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Yu, lalu mengemudikan mobil dan pergi dengan konvoi. Lin Yu melihat ke bawah pada lencana yang diberikan Sui Dongwei barusan, menyipitkan mata dan tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa hal yang diberikan Sui Dongwei benar-benar tepat waktu. Awalnya, dia masih khawatir tentang bagaimana cara masuk kali ini. Kami akan pergi ke pertemuan pertukaran, dan semuanya akan lebih mudah sekarang. Akhirnya, setelah Han Bing dan partainya kembali ke Departemen Intelijen Militer, mereka menelepon Lin Yu dan melaporkan bahwa mereka aman. Han Bing menambahkan bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di sepanjang jalan. Lin Yu merasa sedikit bingung. Orang-orang ini bekerja sangat keras untuk menyelamatkan Xiao Ai, tetapi mereka bahkan tidak berusaha menyelamatkan Zhang Yuxi. Mungkinkah karena Han Bing dan pengawal mereka